semua orang bilang gue goblok, bego, tolol karena 3,4 M lu udah bisa dapat Porsche atau tambah dikit bisa dapat Ferrari second 2020. Dan gitu gue beli sepatu harganya 15 juta. Yang sekarang harganya 70 juta sepatunya. Menarik. Dan gue punya saham maybe sekarang ya. Valuasi kan terakhir kan diinvest sama perusahaan Korea kan setahu gua. Sama Nevercream. Itu berapa juta dolar tuh? Gua lupa. Kok, ayo dong kok, gue mau bikin event boxing nih kayak gini-gini, gue bisa gedein gitu. Anak umur 22 tahun, komedian, what man, dia tuh asking for what 20 billion per tahun. Oke, hari ini gue kedatangan salah satu temen gue namanya Jejo. Ini Hi guys. needs no introduction lah ya. Soalnya Enggak lah. gue sebenarnya sering banget lihat lu punya garasi bro, di mana-mana gitu. Habis itu gue ya otomatis mikir kan, gila nih orang garasi kayak gini, mobilnya kayak gini. Ini omset dari media berapa ratus miliar ini. Enggak, belum berapa ratus kan. Belum ratus ya? Belum berapa ratus. Hampir. Ya oke lah. Terus ya tentunya gue pengen banget belajar ya kan tentang media bisnis dan juga lu dari awal kayak gimana. Sambil kita juga pengen bongkar lu punya garasi lah. Okay. Soalnya awalnya kita rencananya itu, gue rencananya awalnya mau ke rumah podcast dia. di rumah gua. Podcast di rumah lu. Tapi gara-gara kayaknya udah ada banyak orang yang podcast di rumah lu, udahlah kita pakai podcastnya orang lain buat ngelihat mobilnya, bisa nanti kita bisa langsung hitungnya dari situ. Oke, kita langsung mulai aja. Lu ini bro, ini punya berapa banyak mobil di rumah? Nggak bisa mention deh. Ya. Lu bisa mention ini bisa itu Porsche, Mercedes. Ya kalau di sini mungkin ada 12-13, but in the whole family maybe yeah, I cannot tell. But it's a lot. Yang di rumah lu lah, Ya mungkin di 12, sini 13 ya. Kan mobil kan juga bukan sembarangan semua bro, mobilnya. Ya, kayak gini. Namanya hobi ya. Cuman ya ini gue mungkin sebagai apa ya, background dulu kenapa bisa mobil sebanyak itu, mungkin biar orang nggak bersalah sangka. Jadi di keluarga gue yang suka mobil tuh udah 3 generasi. Oke. You need to understand that. Bukannya gue tiba-tiba nyemplung, gue langsung beli itu salah. So dari kakek gue, dia udah demen mobil banget. Dia tuh kedemennya biasanya tuh main Mercy sama main BMW. Dari BMW Mercy tua ngalir sampai sekarang. Dan itu gue punya bokap gila mobil juga. Dia gilanya sebenarnya lebih ke SUV, tapi belakangan mulai ke Porsche gitu loh. Dan gitu ada paman gue juga, namanya Joe Erwin juga. Gila mobil itu juga sama-sama gila deh pokoknya. Dan ada adiknya bokap gue juga, ada. Itu juga, pokoknya the whole freaking family is crazy about cars. Dan akhirnya nurunnya ke gue. Dan mungkin ya karena gue anak cowok, ya cucu cowok juga, ujung-ujungnya kalau lu lihat keluarga lu suka mobil, it's gonna be happen to you juga kan. Tapi kalau gue cenderung, gue suka 2 tipe mobil, Porsche sama JDM. Yang JDM ini baru sebenarnya. Jadi, I don't know if you know about JDM. Do you know JDM? Gua nggak tahu bro. You don't know anything about cars ya? Lu tadi lihat di bawah, mobil gua Calya bro. It's okay. Mobil pribadi gua Calya, mobil keluarga gua baru yang aneh-aneh. Gue mungkin terangin dulu. Jadi JDM itu adalah mobil yang berasal dari Japanese domestic car. Dan gue suka itu karena waktu gue kecil, kita main time zone gitu kan. Mobil yang gue selalu pilih itu selalu R34 Skyline. GTR. Jadi dari dulu GTR, tapi bukan R35, R34. Gak tau kenapa itu mobil yang gue dari kecil dream of banget. Kayak one day gue mau punya nih mobil. Kayak itu benar-benar gue punya achievement kalau gue udah sukses, gue mesti beli itu mobil, maupun berapapun harganya. Dan ternyata berhasil di saat umur gue 31, gue beli itu mobil. Dan setelah itu keterusan. Oke, tau gak sih yang ini orang-orang kan pada nge-review mobil ada berapa, mobil apa aja, kayak gitu kan. Gue sebagai orang yang background property, mikirnya bukan jumlah mobilnya. Tapi? Yang gue pikir itu adalah, gila, lu muat berapa mobil rumahnya? Oh, iya, rumah lu berapa meter bro? Gue ya rumah gue buat berapa? Termasuk kecil sih, maksudnya ada yang, ya kita punya saudara, ya maksudnya ya sampai bikin garasi, rumah sebelahnya dijebolin ya, untuk bikin bisa garasi bisa sampai 100. 100 mobil? Ya.
Itu udah kayak showroom aja bro. Ya, cuman back again ya gue belum segila paman gue, cuman maksudnya ya those guy is a nuts man. Ya, maksudnya, gue juga nggak tahu kenapa maksudnya mobil kayak gini juga. Ya cuman ya gue mikir paman gue juga bilang ke gue, lu juga lebih gila umur segini mobil udah kayak gini gitu loh. Zamannya gue mobil gue nggak sebanyak itu. So makanya bro, ini total muat berapa mobil di sini garasi? Around 12. Ya. Tapi 12 ini masih buat jalan bisa buat masih saya. Kalau mau pack banget nanti 20 gitu. 20 mobil rumahnya. Berapa meter baru boleh bongkar nggak? 5,000. 5.000 meter rumah lo? Including the halaman ya. Tapi ya itu nggak sebanding lah sama maksudnya banyak orang yang jauh lebih kaya, jauh lebih di atas gitu. Iya bro, tahu di atas langit pasti ada langit Masih benar. Tapi 5.000 meter itu berapa itu kan bangunannya? Gila. Oh, ART ada berapa? Kita panggilnya keluarga ya. Jadi di dalam keluarga kita, Mbak itu udah kayak keluarga. Incus 2, I think 5 or 6. Gimana cara? Emang bisa buat 5.000 meter bersihin gitu? Kan setengahnya kan halaman. Oke. Setengahnya halaman. Jadi interesting. 5, sapam 4, and sopir 3. 12 orang tuh berarti ngurusin. 12 orang, kalau misalnya satu orang rata-rata gajinya 4 juta, itu berarti 50 juta sebulan, bro. Gila, pengeluaran keluarga berapa sebulan? Pengeluaran keluarga berapa sebulan? Boleh spill nggak? Jangan lah, itu gue nggak enak. Gue juga kayak itu. Atau listrik ya? Listrik berapa? I think listrik is around 40. Yeah. 40 million listrik? Surprise me juga sih, gue diomelin. Kadang-kadang gue juga kayak kakek gue juga ngeliat, suka banding-bandingin listrik kayak rumah sini. Lu lebih banyak listrik ya? Dari gue bilang, Kung, rumah sini berapa orang, rumah lu berapa orang? Kayak rumahnya kita deketan banget. Lu upkeep-nya ada 12 orang, yang di luar dari keluarga. Lu sama istri berdua, sama anak berapa sih? Anak 2. Anak 2, jadi 4. Jadi 4 plus 12 family gitu jadinya. We call it family lah. Gila, gue bayar 7 juta sebulannya, gue kira gue udah mahal bro. 7 juta tuh listrik? 7 juta listrik, gue 7 juta listrik. Wow, surprise. Ya, gue pikir gue mahal gitu. I was surprised also. I think paling mahalnya di rumah gue kayaknya AC deh. Karena AC... Lu nyalain terus ya? Bukan, sebenarnya gue gak nyalain terus. Ini sampai di rumah gue, itu kita sampai tulis catatan. Tolong matiin listrik ketika gak dipakai. Please man, kita cindo, so kita nggak pernah mau untuk tidak buang-buang duit, please, come on. Kita duit mendapatkan dengan hasil uang halal dan kita mau keluarin dengan halal juga. So sebisa mungkin ya di spend dengan benar-benar, dan emang paling mahal tuh emang pertama listrik, karena listriknya itu dipakai AC sentral, dan AC sentral tuh cost really yeah. Di kamar aja tuh kita AC sentral gitu. Ngerti. Jadi emang itu PK-nya gede banget. Ngerti. Mungkin lu juga nggak tahu kali berapa PK di kamar gitu. Lu pokoknya tahu bayarnya aja. Soalnya ya everything, kalau mau background dari story itu rumah ya, aduh ini gue jadi curhat. Jadi ya dulunya gue tinggal sama kakek kan di Ancol juga kan. Dan gitu we want to move out one day, ya maybe udah 5 years, ya maksudnya kita pengen punya our homely family. That time gue hampir beli apartemen di Jakarta Selatan karena gue kerja di Jakarta Selatan. Yang mana apartemen yang dulu? I was looking at Pakubono Spring. Pakubono Spring, oh bagus yang baru. Banget, bagus. Itu I think waktu lagi COVID harganya sempat di 6. Iya. Ya bagus, cuman kenapa nggak jadi? Soalnya waktu gue ngeliat ke belakangnya rada serem. Adanya kayak kosong, kayak aduh kok serem ya. Dan itu depannya Simpruk tuh macet banget. Dan gitu kita sempat ada versi lebih murahnya, Pakubono View, yang Simpruk juga yang kiri itu lebih nice, walaupun belakangnya belakangnya kampung gitu ya. Cuma maksudnya dan lebih cheaper juga. I think Pakubono View sekitar 4,5 sampai 5. Cuman tidak diizinkan sama orang tua. Dia kepengen orang tua deket-deket sama kita, and I need to be respectful on those decision. Dan kedua, jauh lebih hemat. Kenapa ya hematnya? Karena jadinya kita nggak beli apartemen kan, karena dibangunin. Gitu. Okay. Jadi in financial decision kita mesti ngerti. Kadang ego kita harus diukur dengan pengeluaran kita juga. Waktu kita ngeliat, oh ya udah kita hemat berapa nih, nggak bikin rumah dan beli apartemen. Jadi tapi kebebasan kita rada dikekang nggak apa-apa. Itu berarti rumahnya gift lah ya, gift dari parents. Gue dapet privilege dari orang tua, dan ini gue mesti state ya. Maksudnya nggak apa-apa untuk mengakui, karena maksudnya daripada gue bilang gue bikin rumah sendiri dari nol, bullshit man.
umur gue mana bisa bikin rumah segede itu. Iya, gila. Dan itu yang paling gue respect, soalnya sebelum kita ngobrol, gue udah lihat lu punya omset dari perusahaan-perusahaan, gue pusing bro. Lihatnya segitu. Gue sangat appreciate orang yang, oke lah, kan ada dua versi lah ya. Orang yang mau dari nol, mereka bisa naik sendiri, monggo, bagus, keren. Bagus. Orang yang dari someone, tapi lu bisa berkarya sendiri, bisa naik sendiri, itu juga keren menurut gue gitu. Ya, Semuanya amin lah. Semuanya bagus lah, ada versi. Ya jangan, yang penting kan jangan sampai ya lu dari sini, tapi kayak cuman YOLO doang, berkurang terus. Nah itu kan jadi sayang gitu. Oh, ya kita kan selalu kepengennya bisnis itu selalu up, tapi kan kenyataannya bisnis itu selalu up and down, Iya. Pasti ada minusnya, nanti naik lagi. Benar. Tergantung kita bisa konsisten atau enggak. Tapi so far ya in USS gue udah 6 years. 6 years ya. Kick Avenue juga 6 years. Oke. Sebelum kita kesana bro, gue pengen tahu nih, ini mobil-mobilnya pajak setahunnya berapa bro? Yang paling mahal, top 5. I think top 5 itu G63. Semua yang SUV kayaknya mahal semua. G63 lah, Range Rover, I think. Range Rover yang paling baru udah dapat ya? Udah kan ada di. Lu pakai Aping nggak itu harganya? Enggak kok, tapi itu kan hybrid kan. Jadi dia 0 sampai 80 tuh dia pakai listrik. Jadi shit, itu benar-benar enak banget nih. Enak banget. Iya, soalnya setahu gua kan orang antrinya juga nggak semua orang bisa dapet lah gitu. Oh gitu ya. Ya mungkin karena udah sering beli, kayak dapat priority list lah. Iya, ini bisa tolong di kontenin juga ya, gitu. Tapi ya, maksudnya lu bisa ngelihat gua. Ini to be honest, maksudnya gua tuh nggak mau jadi orang konsumer doang gitu loh. Sebisa mungkin ketika gua udah dapat privilege gitu, gimana gua mau bisa monetizing. Oke, lu berarti beli mobilnya bisa lu jual lagi gitu? Ya enggak juga. Ya jangan kayak gitu dong, kalau mobil baru jangan ya. Karena di gifting. Terus mau monetize-nya apa? Monetize-nya ya lu bisa jadi influencer mobil, atau lu bisa, ya maksudnya lu bisa ngontenin something yang lu beli gitu loh. Jadi nggak abis cuman buat ya lu pajang dong, atau lu cuman bawain nyetir, tapi lu mesti bisa kontenin. Tapi kan nggak balik modal bro, gila mobilnya berapa? 3-4 M gitu? Nggak balik modal, cuman at least bisa kurangin cost-nya. Oke. Ngerti. Iya, dibandingin orang lain yang cuma beli doang konsum. Depreciate, kalau gue sebisa mungkin gue cari mobil yang harganya naik gitu. Oh, dari 12 mobil lo, berapa banyak yang harganya naik? Banyak. Nah, itu menarik tuh. Kok bisa gitu? Same like sneakers, ya gue hunting selalu mobil-mobil yang punya value resale tinggi dan punya historical value. For example, Skyline gua. Jadi yang tadi kita ngomongin R34. Tahun 2020 itu Skyline gua beli 3,4 M. Lagi Covid. 3,4 M. Semua orang bilang gua goblok, bego, tolol karena 3,4 M lu udah bisa dapat Porsche atau tambah dikit bisa dapat Ferrari second. 2020 lagi Covid. Gua beli R34. Gua benerin habis kurang lebih udah mau 1 M. Last year ditawar 9 M. Jadi ya same, karena mungkin back again gue udah terbiasa di game yang namanya sneakers, resale value, jam tangan, semuanya sama. Itu forte lu lah ya. Cuman bedanya mediumnya apa? Kalau lu udah nguasain sneakers, udah nguasain jam tangan, mobil is gonna be the same thing. Menarik. Itu makanya mobil gue tuh ya itu aja gitu. Tapi lu jam tangan, gue zero jam tangan, juga zero sneakers, zero mobil gue sehari-hari kalian. Tapi ada satu yang mirip. Apa? Property. Oh ya, property. It's gonna be same. Property mana yang high, property mana yang selalu naik, property mana yang jatuh. Iya. I mean, Pakubono adalah salah satu apartemen yang gue rasa harganya sangat maintaining. Kenapa? Karena orang yang beli di Pakubono usually either mereka mau tinggal di sana. Karena kebanyakan apartemen yang mati adalah orang beli, mereka expect naik tapi nggak ada yang tinggalin. Bener nggak? Iya. Supply and demand, right? Supply and demand, ya. The end is all about same shit. Iya, menarik. Oke bro, ini bro, boleh spill nggak bro? Taxnya berapa bro? 12 ini nih. Kayak 1 M setahun ada kali? Ya, lebih. Lebih kan? Gila. Ada di Range Rover. Iya, ini Range Rover yang baru nih. Iya. Makanya. Terus kalau misalnya kayak gini, yang ngurusin kayak gimana bro? Kan mesti ada yang nyalain mobilnya terus. Lu pakai kan juga nggak mungkin rotasi terus gitu kan? Actually ada jadwal, jadi sopir ya. That's why sopir ada 3. Kadang-kadang pinjam sopir orang tua juga atau gimana. Ya itu mobil harus dirotasi terus. Jadi sehari kita suruh muterin 3. Jadi kalau pagi-pagi, kalau daerah Ancol biasanya
itu mobil muter. Akhirnya yang pakai jadi supir lu, gitu. Keliling sendirian. Cuman ya mereka kayak waktu itu gue juga tanya sama orang tua kan, kenapa lu beli mobil sebanyak ini gitu loh. Gue tanya kakek gue juga kenapa. Kakek gue lebih gila lagi, maksudnya mobil-mobil kilometernya cuma 3.000, 6.000 kayak. And menurut dia kenikmatan dia tuh cuma duduk, ngeliatin mobil, udah. Interesting. Dan mobil yang dia pakai dia nyetirin malah Mercy Boxer tahun 90-an yang udah jelek banget. Tapi dia tetap pakai itu. Tapi mobil baru itu cuma pajang doang. Mungkin bedanya ini kali, soalnya lu gara-gara ngerti pasar mobil, jadi ini bukan liability gitu, harganya nggak turun, harganya naik anyway gitu. Aset, bener gue aset yang something yang gue, ya makanya lu kalau ngeliat mobil gue, kebanyakan mobilnya tuh yang punya harga bisa naik gitu. Menurut lu ya, kalau misalnya investasi mobil, sneakers, jam tangan, yang masuk akal, kenaikan harganya kalau misalnya kita analyze year on year, itu berapa sih? Bisa gila-gilaan, tapi turunnya juga bisa gila-gilaan. Kalau sekarang nih, ini kita ngomongin ini, sneaker sama jam tangan, itu kalau nggak salah lagi turunnya tuh sekitar 30-40%. Gede, gede. Mobil itu lagi turun 5%. Jadi kayak some cars ya, jadi kalau cars yang bagus banget, mereka tuh turun, harus turun, maksudnya mobil baru itu biasanya turun 5 tahun pertama akan turun. Oke. 10 tahun kemudian akan turun, tapi ketika udah nembus 20 dia akan curve berbalik. Cuma beberapa mobil doang. Seperti apa? Porsche. Jadi kalau kita lihat kayak misalnya contoh Porsche ini, kita ngomongin sneaker sama ini ya. Porsche itu sekarang yang tahunnya 80-90, percaya nggak harganya tuh 3-4 M. Jadi kolektor gitu ya? Karena mereka kayak Rolex, bener-bener modelnya nggak berubah. Dan orang semakin waktu mereka mau beli Porsche lama. Kenapa? Mereka bukan mau nunjukin how cool their car is gitu loh. Yang mereka tunjukin karena ini Porsche jadul, lu punya duit belum tentu bisa beli, dan I wanna show it that gue orang kaya lama. It's all about status. Menarik. Dan status yang kita bedain deh. Ini statusnya kebanyakan. Ini gue nggak tahu kenapa ya. Most of these people kayak mungkin kan ada orang bilang yang orang kaya baru atau kayak gimana. Mereka kalau nggak orang kokopik ya. I'm sorry, bener-bener sorry. Cuman ini kelihatannya ya. Jadi kebanyakan kokopik tuh kalau beli mobil, kalau dia mau menunjukkan flex their status, itu pasti Ferrari, Lamborghini. Keluarga gua dan keluarga gua kita tidak ada itu dua mobil karena kita ngerasa kita nggak mampu. Understand dulu. Karena kita merasa nggak mampu. Kita nggak pantas. Lu gimana nggak pantas? Nggak tahu, kita ngerasa kita nggak pantas. Jadi orang tua gua lu nggak boleh beli mobil Lamborghini atau Ferrari karena lu nggak pantas. Kita bukan those kind family. Itu didikan keluarga gua. Menarik. Jadi kita cuma bisa beli. Apa definisi pantas itu apa? Bukan kalau misalnya udah punya omset segitu, lu jadinya norak katanya. Interesting. Nah, ada ya kita belinya, kita nggak ada Lamborghini, kita aja Century gitu. Iya. Ini Toyota Century banget. Gila, gue juga gak tahu Century itu aman. Mobil Toyota yang bisa dibeli kalau lu punya akses dengan Kaisar Jepang. Jadi kalau punya akses doang. Very interesting. Jadi, very interesting. Apakah lu punya mindset waktu lu beli mobil tuh lu harus nyari, apakah ini kriteria utama? Kriteria utama itu adalah pokoknya harus yang harga naik gitu. Atau lu pokoknya kalau di gue ya. Kalau di gue ya. Okay. Kalau keluarga gue enggak. Kalau keluarga gue enggak, okay. mereka beli karena ya mereka ngerasa ini pantas aja. Mungkin ya kayak keluarga gue kenapa Toyota Century, karena kita udah berpuluh-puluh tahun serve for Toyota juga. Pabrik plastik gue lumayan supply ke mereka lama banget, dan mungkin ini salah satu kebanggaan. Finally kita bisa beli mobil Kaisar Toyota, mobilnya Kaisar Jepang. Very interesting. Oke, berarti kalau misalnya lu sebenarnya setiap kali lu beli mobil, kalau suka itu nomor 2. Yang penting lu harganya bisa naik dulu. Bisa gitu. naik dulu. Ya, sorry, suka nomor 1. Suka nomor 1. Kedua, harganya harus bisa naik. Oke. Berarti dua kriteria itu harus Dua kriteria itu. Oke. Jadi ibaratnya kalau gue mesti menyamakan bahasa gue sama lu ya. Kalau gue mau beli properti, gue mesti bisa tinggalin propertinya dan harganya harus naik. Gue setuju. Itu gue setuju banget. Jadi, see, all the stuff that we sell is actually same. Yang different adalah mediumnya doang. Lu jago di properti, gue jago di dunia ini. Ngerti. Tapi sebenarnya basic konsepnya sama. Ini menarik banget, bro. Dan ini sebenarnya mungkin gue bisa tambahin, jarang orang sebenarnya mengetahui itu, bro. Jarang mengetahui itu. Kalau misalnya mereka beli properti ya, kalau mereka beli properti, mereka tuh lihatnya suka dulu.
Pokoknya gue suka tinggal di sini, bagus, makanya gue beli. Mereka lupa consider aspek yang potensi naiknya nggak gitu. Padahal mereka kan bakal pakai 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kenapa mereka nggak consider itu gitu? Benar. Jadi waktu gue beli rumah ini, bangun rumah ini juga harus ada dua kita itu. Good place for me to stay and good property to invest. Itu harus dua itu tuh. Ya gue setuju banget itu. Oke bro, gue pengen nanya lanjut ke lu punya usaha nih. Soalnya buat memaintain lifestyle, ini gue maintain dulu by the way. Buat memaintain rumah yang sampai 5.000 meter itu gila bro, gue nggak sampai gimana aja udah pusing bayar maintenance rumah gue. Nah, lu kan ada 3 source of income ya, setahu gue ya, USS, Kick Avenue sama Bayon ya, atau masih ada lagi? Beyond tuh masuk ke USS. Beyond itu under USS. Ya, gue ada restoran juga, cuman source of income gue cuman gaji dari Kick Avenue sama USS, karena semua dividen dari USS, Kick Avenue semua kita putar lagi semuanya. Di invest 100%. 100%. Jadi gue selama 6 tahun kita nggak pernah ngambil dividen sama sekali. Menarik. Tapi kalau misalnya kayak ini kayak contoh, oke, kita mungkin satu persatu. Yang paling besar yang mana dari 3 itu? Dari 2 ya berarti ya, USS Kick Gaji Avenue. atau secara revenue nih? Company revenue. Secara company paling gede ya tadi USS. USS. Tadi kan tuh udah lihat kan. Iya. Hampir 3 digit. itu boleh digomongin nggak sih ke publik? Ya hampir aja udah gitu. Hampir 3 digit. Hampir 3 digit M ya ini. Nggak juta. Juta dolar. Iya. Dan sampai sekarang, swear to the God, gue nggak pernah ngambil dividen sama sekali. Soalnya gaji gue terang-terangan kalau kalian tahu 48 juta. Nah tapi kan jadi minus bro, lu bayar listriknya ada 40 juta, terus gimana maksud saya? Kan ada, that's why there's a side hustle. Oh side hustle. Influencing, ya makanya gue double job ya kayak gitu. Maksudnya gue kerja mesti ya dari salarynya Kick Avenue juga, salary Kick Avenue lumayan lah. Ya kurang lebih sama kayak tadi. Dan itu yang ketiga, ya influencer job not bad. I think a year influencing job like datang ke event, ya konten dan segala macam, scarves, sneakers. 3-4 billion. Ya, a year ya. Iya. Tapi that's good enough for me. Iyalah, bukan gunanya formula gitu, mantep banget bro. Nah terus, ini menarik bro, soalnya kalau misalnya lu tadi bilang lu reinvest semuanya, itu kan gede banget bro. Triple digit billion, hampir. Itu tuh, emangnya perusahaan media butuh investasi atau reinvestasi ulang yang menggulung terus-menerus gitu ya? Enggak juga sih, karena gue mau growth-nya gede kan. Berarti lu reinvestnya kemana? Apakah ke studio atau ke marketing? Jadi kalau lu lihat media, sebenarnya nggak media doang. USS itu ada 4 pilar kan. Event, Urban Sneaker Society yang kemarin di JCC itu gede juga. Dan itu ada USS Fit. Dan itu 2 lagi gue ada community sama retail yang bleeding. Jadi gue kadang-kadang invest ke retail. Tapi retail itu yang actually bisa nge-scale up. Sebanyak-banyaknya event, lu nggak bisa bikin event lebih dari 2 kali dalam setahun. Karena kalau lebih dari 2 kali, it's gonna be boring. Media, sebanyak-banyaknya, segede-gedenya itu, agency atau klien mau bayar lu berapa sih? Pasti ada beberapa rate yang, kalau lebih dari sini gue nggak mau. Jadi nggak bisa di scale up. Tapi kalau lu punya banyak brand, mereka bisa di scale up revenue-nya. Menarik. Ini brand maksudnya brand sepatu yang lu bikin sendiri gitu? Brand apa? Brand baju. Brand fashion. Brand fashion. Yes. I see. Ini berarti pilar keempat lu yang sekarang lu lagi growing aggressively terus, gitu ya? Yes, sebagai retail. Karena retail itu ya bisa gede. Karena gue kalau ngelihat retail di Indonesia yang udah matang, rata-rata revenue-nya itu di angka 30 sampai 40 M a year. Dan itu yang gue mau achieve. Dan maksudnya kalau lu nggak mungkin cuma punya bisa satu, lu bisa punya banyak kan, gitu loh. Iya, ini menarik banget bro. Soalnya apa ya? Kayak biasa kan orang kan ngomong kan harus jadi spesialis kan. Misalnya di media, oke lu fokusnya media gitu, lu kuatin media, lu kuatin bikin event segala macam. Gue spesialis. Nah, tapi kan yang menariknya itu adalah spesialis dalam lifestyle. Oke, menarik. Event gue lifestyle, media gue lifestyle, retail gue juga lifestyle. Oke. Itu maksudnya kayak thought proses cara melakukan bisnis itu sama ya, kayak jualan baju, jualan sepatu, bikin event, media, itu masih sinkron semua. Sinkron bagi gue malah saling hidupin. Maksudnya coba lu lihat beberapa event yang nggak punya media, mereka mesti bayar media untuk itu. Gue nggak usah, gue perlu cuma pakai media gue aja ya cukup.
Interesting. Gue interesting, punya interesting. retail, brand-brand mesti bayar KOL, gue nggak perlu karena gue udah ada medianya USA Fit, maksudnya dan Urban Secret Society dan masih banyak lagi Creative Fox dan bla 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 kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi menurut gue sinkronisasi antara media, event sama retail itu emang benar-benar mesti jadi satu. Mungkin sebagai contoh Nike gitu loh. Nike itu udah nggak butuh KOL bro. Nike sendiri ngepost di Instagramnya dia gue rilis ini, orang bakal beli, orang bakal lihat. Gitu loh. Nike kalau mau bikin event nggak perlu, lu rate-nya berapa? Dia bilang, lu mau ikut atau enggak? Karena mereka udah maintain the brand status udah segitu tinggi gitu loh. And with the big brand sign-nya. Dan USS itu harus bisa capable untuk brand value-nya tinggi. Jadi kalau gue invite lu juga, karena pasti brand value itu akan mempengaruhi cost lu. Kalau lu ngerasa lu relevan, gak apa-apa, gratis aja gak apa-apa. Tapi gue rasa, gue special lah. Tapi kalau lu ngerasa this brand doesn't relate to you, Wanipiro. Iya. Wanipiro. Interesting. Gitu kan. Berarti lu tadi kan ada 3 ya, ada USS, Cake Avenue sama restoran gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya yang list dari paling atas ke paling bawah in terms of revenue, USS, Cake Avenue sama restoran gitu lah ya. Iya. Palingan. Ya, gue masih ada couple bisnis lagi. Kayak apa? Ya jual beli mobil segala macam. Jual beli mobil. Gitu. Sebenarnya gue sendiri, gue punya Jejo sebagai social media udah gue perusahaan sendiri juga. Jadi income yang gue pribadi juga. Gitu. Very interesting. Iya. Nah, lu ngejuggle semua itu gimana caranya, bro? I don't know man, I just like to. I love to work. I don't know why. I just love to work. Lu kerja dari jam berapa sampai jam berapa mas setiap hari? Gue bangun jam 6. Ya kan kayak gue bilang gue bangun jam 6. Tadi pagi gue udah bikin konten buat Bose. Udah gitu jam 9 gue siap-siap, jam 10 gue ke Subaru, jam 11 gue podcast sama lu, pergi ke podcast sama lu, nanti gue juga ada sama Oza, abis itu gue malam meeting di Plaza Indonesia. Biasanya sehari-hari tuh dari jam berapa? Usually jam 9 sampai jam 9 malam lagi. Jam 9? Yeah. Every day. And Sabtu Minggu gue content creation. Buat gue punya post sendiri. Very interesting. Tapi enak, I feel like I enjoy it. Iya, itu udah. Dan yang paling penting sebenarnya konsistensi sih. Maksudnya nggak banyak. Kalau gue karena gue punya rules, gue punya di dalam kehidupan gue, jangan pernah taken for granted gitu loh. Karena gue ingat banget waktu gue kerja sama bokap gue di pabrik, 1 jam tuh rasanya lama banget di pabrik. I feel like, ya mungkin karena gue seneng, gue belajar banyak di pabrik. Cuman gue kayak ngerasa the freedomnya tuh nggak ada. Dan ketika lu ngerasa lu nggak ada pakai hati, everything feels jadi kayak lama banget. Jadi berat gitu. Setiap kali gue malas kerja, gue selalu lu mau balik ke pabrik nih Jeff, jadi semangat lagi. Gila. Oke. Menarik. Tapi yang lu aktif yang mana, yang lu pasif yang mana? Dari USS gue aktif banget. USS gue tiap hari gue ke kantor segala macam. Iya. Tapi kalau misalnya Cake Avenue mungkin udah ada CEO-nya. Udah ada CEO-nya, tapi gue lebih ke arah. Tapi gue seminggu 2 kali gue pasti ke Cake Avenue. Oh gitu. Ya. Lu handle apa di Cake Avenue? Marketing, karena gue yang ngegedein marketingnya dari awal. Tapi gue selalu percaya ketika company udah bagus, ketika company ini udah ya Cake Avenue kan sebulan GMV 15 sampai 17 billion a month. GMV purchasing. Iya, tapi kalau misalnya di Cake Avenue GMV itu sama dengan revenue itu beda? Beda dong. Revenue-nya dari yang duit yang diambil sama Cake Avenue ya, which is 8% dari itu kan. Iya. Nah, kalau si Cake Avenue sendiri, gue itu ngebantuin waktu dia dari 20 juta per bulan GMV-nya sampai ke 4 billion a month. Itu gue butuh waktu kurang lebih 2018 sampai 2020. Caranya gimana, bro? Maksudnya apa yang lo lakukan? Maksudnya apakah ini ngomongin branding? Enggak, gue ngerasa nggak kerja karena yang gue lakukan adalah orang butuh trust aja gitu loh. Karena shifting, waktu itu kan kenapa gue bikin Cake Avenue dan gue mau gedein gara-gara pertama gue nggak mau masuk ke timnya Eko. Karena maksudnya kalau gue beli sepatu tiba-tiba palsu gimana? Apa garantinya gitu? Tapi kemudian gue kena tipu beli sepatu. Gue beli sepatu, sneakers, ketipu, hilang 7 juta. I was so mad. Dan itu gue bilang ke gue kayak Avenue, udah gue bantuin deh. Tapi gue gak mau this happen to my followers and gue make sure, gue sampai sekarang kalau ada orang komplain tentang Cake Avenue ke DM gue selalu balesin loh. Jadi menarik. Kayak something wrong, oh iya nih ininya kurang gitu-gitu. Nanti gue bisa kasih lihat lu DM-nya. Jadi
the most perusahaan itu bisa maju adalah ketika lu kerja dengan pakai hati, dan kedua anggap semua customer lu tuh raja. Gue tuh nggak pernah anggap orang komplain gitu, gue bilang siapa lu, DM gue gitu, lu DM aja asisten. Enggak, gue terima, maaf ya, gue minta maaf kalau udah salah, nomor ID ordernya apa, gue tim ke Eko, tapi gue bakal ngelayanin lu. Lu anggap itu adalah customer lu adalah raja, dan lu adalah orang yang ngelayanin mereka. Karena nggak ada mereka, ya Kik Avenue nggak bakal bisa jalan. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, Eko itu CEO-nya ya. Oh iya, Eko ya, partner gue juga ya. Iya. Menarik. Nah, oke, ini awal cerita lu masuk ke Kik Avenue itu kayak gimana? 2017 mereka itu temen SD-nya gue di Canisius, gue Teresia. Cuman kita sama kakek kita saling temenan. Wow, Nepo Babies. The Nepo Babies gang. Jadi dia datang ke gue, kayak gue mau bikin aplikasi. Gue udah tahu dia mau ngikut StockX, which is good. Pertama gue mau dikasih 25%, which is gue tolak. Karena dia punya logo kayak Sesame Street pertama. I was like, shit, your logo is so bad. Man, shit. Gue reject anjing. Gak meyakinkan banget, dan di situ karir gue lagi bagus-bagusnya. Jadi gue lagi kayak mikir, gue nggak mau kalau gue promoin, karena maksudnya waktu itu lagi banyak banget orang jualan barang palsu. Gue nggak mau, gue salah mempromosikan. Begitu another year, mereka udah mulai ada traction, mereka udah bisa jualan, udah dapet ini. Gue datang lagi, kita ngobrol. Gue kepengen satu sepatu namanya Jordan Off-White. Dan gitu, oh yaudah, tapi kita kontrak dulu gitu. Oh, ya udahlah, gue masuk aja lah, ya, dikasih 10% dengan harga 150 juta. Ini 100% berarti lu yang bayar kan? Gue yang bayar. Lu invest 10 juta, berarti itu valuasi 1,5 miliar. Zaman dulu. Itu masih baru banget. Itu asik banget, bro. Dan gitu gue beli sepatu harganya 15 juta. Yang sekarang harganya 70 juta sepatunya. Menarik. Dan gue punya saham maybe sekarang ya. Valuasi, kan terakhir kan diinvest sama perusahaan Korea kan setahu gue. Sama Nevercream. Itu, berapa juta dolar tuh? Gue lupa. Sekarang kayaknya udah masuk round kedua di 16 valuation, 16 juta. 16 juta dolar. Jadi berarti 250 miliar, 200 kali 1,5. Ya, 200 miliar lah kira-kira. 200 miliar valuasi dari 1,5 miliar. Dari 1 miliar. Oh, asik banget, bro. Berapa tuh? Kira-kira gue punya itu berapa? Lu kenaikan berapa tuh? 1,5 ke 200, 1,5 miliar ke 200 miliar company valuation ya kan? Berarti naik berapa kali lipat itu ya? 10 kali lebih lah berarti kan? Lebih. Yang gue actually round yang terakhir gue nambah lagi. Gue nambah lagi, iya. Dan ini kan menarik kan, soalnya berarti waktu lu masuk itu, lu invest, tapi dari si Eko, lu punya partner, itu mungkin ngelihat lu bukan sebagai investor. Bukan. Tapi mereka ngelihat lu sebagai partner. Strategic partner. Karena strategic partner adalah orang yang bisa ngebantuin perusahaan lu. Gue selalu bilang kok, gue kalau mau invest ke sebuah company, gue bilang, gue bakal bantu kerja. Gue bukannya cuma taruh duit dan hahaha. Gue mau bakal bantu gedein gimana nih supaya bisa. At least gue bisa bantuin lu. Gue mungkin nggak bisa nemenin lu ke journey sampai 10. Tapi gue bakal bantuin lu dari 0 sampai 1. At least 0 sampai 5. Baru itu kalau udah 5, I think you can grow without me. Interesting. Ya itu kalau misalnya itu lu beli di valuasi murah sih ya masuk akal. Soalnya kan lu kan juga memberikan value kan. Ya, orang-orang juga jadinya mau gitu. Kebanyakan jadi yang datang ke gue mereka udah tahu. Gue pasti nggak kasih harga ekstremly gede. Cuman gue bisa make sure tapi kalau gue ngaco dan mereka ngerasa gue dalam 1 tahun 2 tahun nggak bisa kontribusi apa-apa, mendingan kita sama-sama cabut, gue balikin gitu, kayak gitu. Very interesting. Jadi, lu bikin kayak gitu jadinya. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngerasa terbantu, udah balikin aja. Balikin aja, nggak apa-apa. Nah ini menarik bro. Kalau gue mau gali ya. Kayak tadi kan lu bilang lu help to grow omsetnya yang tadinya bukan omset GMV dari 20 juta sebulan menjadi 4 billion. 4 miliar kan? Di saat itu. Ya. Saat itu kan? Dalam 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun. Gimana caranya, bro? Kayak apakah lu menggunakan lu punya USS maksudnya atau? Oh iya, pastinya banyak kerjasama dengan USS pertama. Kedua, ya di saat itu nggak ada yang bikin. Maksudnya semua orang ya beli di Instagram banyak yang ketipu, bro. Orang udah beli palsu, orangnya langsung blok tuh. Ya, what's the solution? Dan Kik Avenue ya back again kan, dari semua produk yang paling penting apa? Produknya dulu kan. Produknya trust kita gitu. Trust. Kita make sure dari transaksi di Kik Avenue maksudnya 2% dong yang cacat, dan 2% itu kita bisa nemuin. Cacat itu juga bisa kita breakdown lagi, palsu kah, ada rusak, kotaknya hancur atau apa. Ya kita make sure itu trust nggak ini nih, bisa akhirnya bisa kayak sekarang. Itu karena trust yang udah kita pupuk sekian lama. Dulunya yang kita mesti bayar lagi checker banyak banget buat ngecekin, sekarang kita udah robot, udah benar-benar pakai
point finger yang istilahnya udah data analysis driven banget gitu loh. Interesting. Jadi mungkin yang lu bangun itu lebih ke trust-nya ya. Soalnya orang mungkin pengen beli, tapi gara-gara di market itu banyak yang palsu. Iya. Makanya lu menggunakan lu punya influence dan lu punya media buat ngebangun trust dan juga. Dan gue gara-gara. sendiri juga pakai gitu. Gue sendiri juga percaya. Makanya gue selalu sekarang, kenapa gue bisa bikin the community in USS juga, karena gue kepengen ketika lu dapat endorsement atau lu dapat kerja sama brand, yang paling penting bukan gara-gara duitnya dulu. Lu suka nggak sih sama produknya? Ketika lu suka, lu pakai hati. Ketika lu pakai hati, itu jujurnya keluar tuh. Reviewnya jujur. Lu juga nggak ribet kayak, maksudnya gue misalnya dikontrak sama brand mobil atau enggak, gue tanya dulu ke diri gue, lu suka brand mobilnya nggak? Kalau brand mobilnya lu suka, duitnya juga oke, lu pasti kerjanya next time ya. Mungkin brandnya juga bilang, Jeff datang yuk. Dia bilang ada bayaran, nggak usah lah. Itu jadi those kind of relationship yang lu mesti incar. Nggak semuanya itu is all about money gitu. Yang paling penting lu jujur dulu, lu suka atau enggak, dan brandnya juga ngerasa ini orang ada impact value atau enggak. Ketika this honest word itu keluar, will spread around, dan orang yang pakai produk lu juga nggak kecewa bro, karena ini orang jujur. Beda ceritanya gue dibayar puluhan M sama Cake Avenue, gue wah bagus banget, ternyata ujungnya si Cake Avenue jualan palsu gitu kan. Semua followers gue benci gue abis itu, your career end. Betul. So those kind of thing yang gue selalu, it's not always about the money. Gue tolak kerja sama dulu zamannya robot saham segala macam dibayar gede gitu ya. Gue tolakin kayak kenapa? Karena doesn't something yang added value buat gue gitu loh. Dan added value buat followers gue juga. Jangan bikin your followers jadi exit liquidity. Iya, benar. Ya, ngebawa mereka ke jurang lah kalau misalnya kayak gitu. Makanya gue jangan pernah bawa kayak gitu lah. Iya. Kalau followers lu cuan, lu pasti seneng juga kok. Setuju, menarik. Nah terus, oke, mungkin kalau misalnya dari segi bisnis lu ya bro ya, kalau misalnya restoran gitu berarti lu passively invest aja? Dulunya gue aktif, actually my first business is actually the restaurant. Oh lu dari restoran dulu? Dari restoran dulu awal deh. Restoran apa? Namanya Maple and Oak di Menteng. Loh? Serius? Kenapa? Itu langganan gua. Gue suka banget ke situ. Gue mungkin pergi udah 20 kali kali. Oh, thank you. That's Maple and Oak is my first business. Oh, sampai sekarang. Baru renov lagi itu? Baru renov. Jadi dulu kita masih kismin kan. Jadi masih kismin? Kismin, gila. Modalnya cuma 1,8 M tahun 2015. Itu pun duit dari bazar to bazar. Jadi setelah gue keluar dari perusahaan pabrik gue dagang keliling es krim bro. Pakai tenda. Iya. Menarik. I don't know why gue suka kerja. Kan kayak gue bilang kan, I love work and I can mean it gitu loh. Dan maksudnya gue orangnya nggak maluan. Gue bisa kerja di tenda, gue bisa kerja di mana. Gak gengsian. Gak gengsian, maksudnya menurut gue gak perlu ada gengsi sih. Maksudnya, that's why orang kalau ngeliat gue di sosial media gue apa adanya banget. Iya. I can prove it gitu loh. Lu boleh tanya semua karyawan gue. Gue sendiri di USS gak punya kantor. Gue bener-bener kantor gue itu kantor bareng sama anak-anak. Iya. That's my style gitu loh. Jadi ya kalau lu lihat background gue kayak gitu, gue bazar to bazar, gue habis keluar dari perusahaan bapak gue itu gue bikin es krim segala macam, ketemu di market museum, local fest segala macam. Akhirnya kita chip in bikin restoran Maple and Oak. Maple and Oak dalam 6 bulan gue, dan you know what, kerjaan gue di Maple and Oak waktu itu jadi apa? Head waiter. Jadi gue yang service orang, tempatin bangku, gimana cara plating, gimana, itu kerjaan gue. Itu kayak gimana? Lu kerja sama partner yang ngerti makanan? Enggak. Everyone doesn't have any background. Lu berapa orang waktu itu? Berenam. Nah. Terus yang punya bikin menu itu kayak gimana? Itu teman-teman bazar kan, teman-teman bazar makanan. Jadi benar-benar bazar makanan kan nggak punya, ya you know lah, kita semua otodidak man. Iya. Dan itu 2020 banyak yang exit. Oh. Termasuk gue juga. So I'm sold my company Maple and Oak. Oh lu udah sold Maple and Oak? Dengerin dulu. Waktu lagi COVID. Jadi sold, ada orang yang ngambil, 2021 pas mereka mau renovate, gue balik lagi. Gue injek lagi. Gue beli-beliin orang yang mau exitin. Akhirnya sekarang gue jadi pemegang saham terbanyak di Maple. Maple and Oak, wah gitu. gila. Tapi kalau yang bikin itu pertama gue, yang namain juga gue. Oh.
Oh, gue suka banget itu Thank you, maple thank you, butter thank you, thank you, thank you. brioche. Tapi minum, Brioche. iya maple butter Coffee brioche bro. stick. Iya dong. Tapi ini dari gua punya nama loh. Wow, ya. Tapi Kocak. yes, Oke. jadi ya Baru itu. baru tambah gede itu tempatnya. Thank Iya. you. Ya kebetulan partner gua kalau yang partnernya yang paling bener sebenarnya bukan chefnya, Punya gedung ya. yang punya gedung. The Ritz. Si Riva Loris, Riva Loris itu teman SD gua. I Dan see. dia partner gua di es krim itu. Oke. Iya. Menarik ya. Jadi networknya juga kebangun ya sama-sama lah orang-orang mau kerja, punya skill, jadi ngebangun bareng. Dan gue selalu punya prinsip dalam kerjaan gue tuh, kalau lu mau kerja dan kalau lu mau partneran kayak gitu ya, paling penting tuh sebenarnya jangan kerja sama orang yang mirip sama lu. Itu nggak pernah tuh. Jangan. Kalau lu alpha, lu jangan punya partner alpha juga gitu. Jadi kalau lu mau kayak gue kerja, selalu partner gue tuh kayak Riva. Riva tuh orang di belakang baik layar. Makanya gue di Kick Avenue gue nggak jadi CEO-nya di situ karena ada Eko yang alpha. Ya udah gue yang di belakang. Gue butuh adminnya aja. Iya. Di USS ada Said Muhammad, dia yang finance dan the guy, gue mukanya. Gitu. Menarik. Nah terus lu cerita dari awal lu ya, berarti lu kan keluar dari perusahaan bokap kan? Gua. Habis itu kan lu mulai yang es krim, habis itu. Mau ditarik ulur lagi nggak? Iya. Gue punya side business. Apa tuh? Jualan sneakers dari Amrik. Jadi kan gue kuliah di Amrik. Gue udah biasa, di Indo lagi pada mau apa nih? Gue di Facebook gue bikin, gue bakal bawain sepatu ini. Jadi gue just tipper. Oke, itu tahun berapa tuh? 2013. Tahun 13. Berarti dan lu bantuin keluarga lu dari kapan sampai kapan? Bokap gue dari SMA. Dari Maksudnya SMA? gue dari SMA udah sering disuruh ke pabrik. Oh. Liburan, ya jadi. Dan yang gue demen sama bapak gue, ini mungkin gue udah pernah state di semua banyak podcast ya. I used to hate my dad so bad gitu loh. Maksudnya bapak gue tuh typical the tiger dad. Nyokap gue sih baik sih. Nyokap gue lembek banget. Cuma bapak gue tuh yang benar-benar yang typical. Ya lu salah ya benar-benar digampar, ditonjok segala macem. Ya itu jelek ya. Sekarang sih bisa di cancel sih. Cuman kalau dulu ya the perilaku, dan kedua ya Physically gitu dulu. bro, gue bener-bener abis anjrit. Bener-bener abis. Dan gitu, kedua, kalau gue mau kerja, ya absen. Gue bener-bener, gue itu sama dengan buruh. Gue itu tidak lebih tinggi daripada buruh. Dan gue maksudnya semua orang equal termasuk anak gue. Bokap gue mau menunjukkan bahwa, ini walaupun anak gue, tapi dia mesti kerja kayak buruh. Dan posisi dia buruh. Bukan manajer, bukan direktur, tapi buruh dulu. SMA ini nih? SMA. Jadi lu setelah... Datang, jadi gue lagi liburan, pokoknya gue liburan sekolah, gue 3 bulan tuh, kan Juni-Juli gitu kan libur tuh, libur panjang. Oh kalau misalnya orang libur, kalau misalnya lu tuh Gue kerja ke gitu. pabrik, absen jam 8, pulang absen lagi gitu. So, I used to hate my dad, tapi I think those pecutan bisa bikin gue jadi orang. And I still believe hard choice bikin lu life enak. Easy choice bikin lu hidup susah. Bener, gue setuju. Ya gue mungkin gue nggak se-ekstrim itu, cuman gue sangat setuju secara prinsip lah ya, kayak bahwa kalau misalnya anak itu second generation langsung dikasih posisi direktur ini itu, kayak padahal belum ngerti apa-apa, itu jadi bisa jadi Gue nggak suka bagus. gue suka berapa kali, ya maksudnya teman-teman gue juga ada teman-teman yang orang kaya, dan maksudnya kadang-kadang kayak anjing, gue ngobrol sama mereka walaupun posisi udah gede, cuman gue kayak shit man, you don't know shit man. Iya. I mean, no offense, tapi banyak banget yang lulus LA, SF, sampai balik udah jadi direktur, but you don't know anything shit. Setuju. Karena lu nggak mulai dari bottom. Bener. Dan orang boleh katain gue, Jeff lu, keluarga lu kaya. Emang keluarga gue kaya, gue punya privilege. But I work my ass off from bottom. Setuju ya, gue sepakat. Kalau misalnya langsung dikasih posisi langsung tinggi segala macam, biasanya susah, jadi nggak ada empathy sama tim yang di bawah. Bener, kalau gue bener-bener ya, itu yang membuat gue jadi empathy sama pembantu gue, karyawan gue. Makanya lo anggap mereka keluarga. Kalau gitu. keluarga, I mean gue sama waiters juga, people say that I'm the nicest guy, yang kayak bener-bener apa-apa permisi ya, apa ya. Karena gue selalu diajarin, say thank you, terima kasih, permisi, minta maaf. Itu 3 the magic words, always remember. Iya. Makanya gue kalau ngelihat orang di YouTube yang sok-sokan segala macam, ya mungkin ya itu dia punya pembawaan dan I cannot blame it, but ya tabur tua itu ada bro. Iya. Setuju. Nah terus oke, berarti kalau misalnya lu kan
cabut dari perusahaan keluarga nih, ya kan? Pasti kan awal-awal bokap nggak setuju dulu dong. Iya kan gue udah bilang kan, ini state yang udah sering juga muncul. Siap-siap lu jadi miskin. Itu bokap gue, kata-kata bokap gue di tahun 2016. Jeff, lu mau bikin, waktu itu gue jadi masih di perusahaan plastiknya bapak gue mau keluar. Gue sampai nangis karena waktu itu gue udah mau merit. Tahun depannya gue karena merit. Dia bokap gue, lu mau hidupin bini lu apa, mau ituin apa, dan gitu. Udah lu siap-siap jadi miskin aja gitu loh. Tapi gue ngerasa itu kata-kata yang bikin gue motivated. Gue nggak bakal nih. Gue nggak bakal kayak gini selama gue bisa kerja sesuai apa yang gue mau gitu loh. Tapi kalau misalnya dari segi bisnis lu, bokap lu support gak? Kayak kasih pendanaan di awal, Lu segala macam? in the first 3 years, no. Zero. Jadi betul lu keluar, lu nggak ambil apa-apa, lu keluar. Gue udah siapin tabungan gue sih jadinya ya. Iya. Makanya gue buka restoran gue bisa gitu. Tapi sekarang he look at me bener-bener different sih. Sekarang ya maksudnya dia kayak, Jeff lu invest apa, papi ikut yuk. So those kind of thing yang dia nggak pernah bilang, Jeff, papi respect ya sama lu ya. No, dia bilang, oh papi sayang sama lu. No, but the things that dia ngomong kayak, kamu lagi mau invest apa, papi ikut dong, kayak gitu. The trust, berarti gue udah dianggap kayak, I can depend on you gitu loh. Iya. Mungkin dari segi mobil juga ada beberapa mobil yang dulunya sama sekali nggak boleh dipakai, sekarang ada beberapa mobil deh, udah kamu mau pakai aja gitu loh. So, ya mungkin kalau gue tabrakin bisa benerin sekarang. Udah. Iya. Kalau misalnya dulu sorry, kalau sekarang udah gue yang bayar ya. Untungnya nggak pernah ya. Gitu. Tapi ya, those kind of thing lah. Ya. Oke, menarik. Berarti setelah lu mulai restoran Maple and Oak, the next step adalah USS. USS. Jadi gue ketemu. USS dulu modal berapa, bro? Zero ya? Zero. Karena kita bikin event duluan kan. Kita bikin event, partner gue yang ngebiayain. Karena dia butuh sosok muka. Gue jadi sosok mukanya. Nah, lu masih sosok muka kayak gimana? Emang saat lu udah dikenal di sosial media saat itu? Dikit. Ya, maksudnya sneakers at least. Oke. Oh, saat itu tuh Followers lu udah 7.000, 10.000 lah. Oke, interesting. That time. Udah gitu, ya sneakers, apalagi sneakers kan. Yang suka sneakers kayak gitu, Cina sipit cuman gue doang. Oke. That time. Ya, udah gitu habis itu. Jadi temen lu yang bikin event, iya. lu yang bagian mukanya jadinya. Waktu itu jadinya. gue cuma dibayar 25 juta bro. Iya. Untuk kerjaan 1 bulan event. Oke. Jadi gue nggak punya nama USS itu gue yang create, tapi gue cuma dibayar doang. Oke. Sampai kedua kalinya, tapi kalau orang lain, wah segini waktu sukses banget, untungnya gede. Mana bagian gue, masa gue cuma dibayar 20 juta? Gue ya kontrak is kontrak bro, lu gak bisa marah. Selanjutnya, tapi gue bilang selanjutnya gue gak mau dibayar 25 juta, gue minta share, kalau enggak gue cabut deh, gue gitu. Oh jadi waktu pertama-tama USS, itu bukan company lu? Bukan company gue. Lu sebenarnya Dia mau bikin event, tapi gue yang namain. Jadi dia bayar gue sebagai advisor. Sebenarnya gue dibayar 50 juta, tapi dibagi 2, karena gue ada 1 orang lagi yang bantuin. Oke, jadi sebenarnya lu tuh, ya ini ada orang pengen bikin event, abis itu mereka ngontrak lu lah gitu. Iya, Said Muhammad namanya ya, itu orang. Oh. Abis itu... Lebih lucu lagi, Said Muhammad itu adalah orang yang bikin event makanan, gue jadi tanannya. Jadi kita udah tahu kenal. Oke, ngerti. Jadi, itu, yang sebelumnya. Jadi yang waktu lu jual es krim itu. Yes. Waktu es krim, dia ini adalah sebagai IO-nya, event organizer buat dan life, makanan. I think, is always beautiful. Kalau gue rujut, semua orang yang gue kerja sama, semuanya itu pasti gue punya hubungan. Karena gue ada sukses di masa lalunya gue. Jadi orang believe waktu lu bikin sama lu. Ngerti. Menarik. Berarti akhirnya di second round lo akhirnya ikut saham jadinya. Lu jadi 50-50 gitu sama dia? Iya. I see. Dia lebih gede dikit. Karena waktu itu dia jadi operation kan. Iya. Lebih dikit. I see. Oh, lu jadi mulai dari situ. Terus habis itu setelah USS baru lu ke USS yang paling berkembang ya kelihatannya. USS yang berkembang ya sampai sekarang USS. Jadi dari USS, jadi pertama kita cuma event doang nih. Gue kasih tahu event doang. Event dari setahun sekali jadi event 2 kali. Dari 2 kali kita ngerasa kok kita cuma event doang ya. Kalau kita event doang ya kita nggak bisa scale up dong. Gini-gini aja dong. Untuk lu bisa dapat berapa sih dari sponsornya bla. Kita mesti bikin satu nih. Covid happen kan. DPR 2020. Nggak bisa bikin event, mati lu. Ya udah buru-buru bikin ini deh. Media lah segala macam. Oh, media tuh kedua baru nih 2020. Ya? Jadi kita bikin media USS Fit. Dari USS Fit dapat cari followers, cari apa. Wah, bagus nih. Yuk, invest deh. Kita cari media-media mirip kayak kita. Creative Fox, Menjadi Manusia.
Dan itu gue pribadi masuk ke Volix. I see. Gitu. Menarik. Jadi Abis itu yang terakhir, yang Beyond itu ya? Beyond itu kita bikin berdua. Jadi Yuasa sama Celos. I see. Jadi Celos datang ke rumah gua. Ya susah ya, maksudnya nggak kelihatannya kayaknya gampang banget ya. Tiba-tiba masuk kayak gitu. Tapi waktu itu butuh waktu lama untuk nge-convince gua kayak, nih Celos orang yang tepat nggak sih gitu. Celos datang ke rumah gua. Kok, ayo dong kok, gua mau bikin event boxing nih kayak gini-gini. Gua bisa gedein gitu. Anak umur 22 tahun, komedian, what man, dia tuh asking for what 20 billion pertama. Dia asking-nya, gue bilang what man, shit man, nggak mungkin dong, anak bocah kita siram 20 billion. Ya ngobrol-ngobrol, gue bilang ya udah gue jadi partner lo aja, gue yang jagain segala macam, ya let's do it. Tapi ya gue siapin kurang lebih 3-4 and let's do it. Gitu. Menarik. And ya kalau visi-visi kebanyakan spray and pray, kalau gue benar-benar invest ke orang yang tepat. Success rate gue mungkin 80% lah. Ada yang gagal juga, cuman yang gagal ya udah. Iya ya, itu part of doing business lah. Iya, no, yang penting 80% rate sih udah good enough. Iya bagus gitu. Jadi gue nggak pernah invest ke banyak tempat, tapi ini aja, cuman semuanya mesti bisa growing. Nah, apa yang lu cari bro, kalau misalnya mau invest kalau kayak gitu? Apakah harus yang bisa meleverage lu punya skill yang tadi, media juga? Betul. Jadi semuanya harus berhubungan dengan lifestyle. Beyond tinju, tapi tinjunya tinju lifestyle. Creative Fox lifestyle juga kan. Menarik. Oke. Jadi manusia mental health tapi lifestyle gitu. Oke, nah terus kalau misalnya gitu, ini kan dari lu punya metode investasi kan. Tapi kalau misalnya kenapa lu masih nyari fundraising? Ini misalnya kayak buat USS, tau gue kan Fox juga masuk gitu misalnya kan. Nah itu kayak buat apa gitu? Kan lu kan juga udah revenue udah segede gitu duitnya. Karena gue mau scale up lebih cepat. Karena 100% duit investasi itu gue reinvest untuk acquire company. Okay. Jadi gue punya untung itu buat jaga gue punya roda lah ya, maksudnya gaji dan segala macam. Tapi investment itu gue bilang duitnya nggak usah gue pegang juga. Ketika gue mau beli perusahaan baru gue ambil. Menarik. Oke, berarti lu punya use of capital itu yang tadi kan buat retail sama yang buat akuisisi media-media gitu ya. Very interesting. Wah, gue harus banyak belajar dari lu. Enggak lah. No. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin dari family business ya, bro. Ini final team nih. Kan lu kan dulu memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha keluarga kan. Nah, itu reasonnya apa sih? Apakah itu gara-gara lu nggak suka industrinya, lu nggak bisa keluar kerja bareng bokap atau kayak gimana? Enggak sih, I mean industrinya, semua industri kalau gue orangnya simple sih, gue suka duit bro, jadi anything ada duitnya pasti gue jalanin. Cuman ada satu hal sih, maksudnya yang bikin gue selama gue kerja di pabrik di Yasunli gitu, yang namanya Yasunli, gue nggak bisa ketika gue kerja itu gue denger anak bos nih nggak punya skill, which is bener. Gue masuk itu, gue bisa masuk ke Yasunli, gue bisa masuk ke pabrik itu karena nama belakang gue dan darah gue, bukan gara-gara skill gue dan gue punya kehebatan. Gue punya cita-cita one day nih gue masuk karena dia tuh udah berhasil loh di luar, dan itu yang gue cari. Gue one day gue juga tahu maybe gue bakal balik lagi, tapi waktu gue balik lagi nama gue udah wangi nih di luar. Dan gue bukan anak bos lagi, tapi gue adalah profesional yang bisa bantu perusahaan ini untuk jadi jauh lebih better. Keren, Bu. Keren. Mantap. Gue suka banget itu. Banyak kemiripan soalnya kita. Dan gue sangat setuju dengan itu. Yeah, you got it, right? Yeah, gitu loh. Jadi kayak lu setuju. capek banget ya ketika, apalagi perusahaan keluarga yang dramanya banyak lah, belum sana sini, belum ada ono, belum rebutan. Kan pasti ditanyain, lu siapa? Kalau lu dari dulunya cuma ngekorin bapak lu doang, ya lu nggak eligible gitu loh. Itu lu cuman ya status quo gara-gara nama belakang lu. Tapi ketika lu di luaran lu bisa dapat duit segitu, segini, dan gue tunjukin, I show it. Itu berarti tandanya lu udah bisa kerja kan di luar. Dan ketika lu udah bisa kerja, lu masuk ke perusahaan keluarga, lu udah nggak ada, lu di luaran juga berhasil. Dan kalau lu pun nggak dipilih untuk jadi masuk ke perusahaan keluarga, you can survive alone juga di luar sana. Benar. It's a win-win solution, right? Benar. Ya, gue selalu encourage itu sih ya kan buat second gen business gitu.
kita harus taruh orang, ya ini sama kayak dulu kan, waktu gue pertama kali balik di awal-awal gitulah, gue kan bantuin usaha keluarga juga kan. Gue ngomong sama bokap gue juga, kalau misalnya papi bisa nemuin orang yang lebih baik daripada gue, harus berani pecat. Harus berani pecat, bukannya gara-gara anak akhirnya ya udah terserah masuknya jam berapa gitu-gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Ya perusahaan jadi nggak maju gitu. Ya, gue makanya itu true banget. Ya gue makanya suka banget gitu, kayak banyak kemiripan ya ternyata kita. Oke, menarik. Tapi sekarang adik yang lanjutin siapa dong kalau misalnya kayak gitu? Enggak sih, kebetulan ya keluarga. Masih your parents gitu berarti? Masih my parents. Sekarang pabrik plastiknya itu supply-nya ke siapa? Kan gue bisa retail, jadi kan for example gue ada brand namanya Rota Pride. Pernah denger gak? Yang dipakai Pak Jokowi. Oke. Leather jacket, yang kemarin collab sama Subaru segala macam. Nah dia kan sebenarnya aksesoris motor leather. Gue kan bikin helm buat Grab, Gojek, Honda. Tapi gue bikin helm yang versi murah melulu. Gue nggak pernah nih bikin helm versi yang 1 juta ke atas. Ini pivot project yang dari namanya perusahaan keluarga gue sama gue jadi satu untuk bikin collab produk yang lebih mahal, lebih lifestyle. Iya. Akhirnya lo kalau misalnya lo masuk, usaha keluarganya jadinya bisa grow juga, kayak gitu. Bener. Iya, bahkan itu inovasi-inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya lah gitu jadinya. Menarik bro. Jadi kalau misalnya looking back, ini mungkin gue ada 2 more final questions ya. Looking back kalau misalnya buat orang-orang yang second generation kayak gitu, apakah lu encourage semua orang supaya jangan langsung bantuin keluarga? Itu dia. Sebenarnya depend ya, maksudnya gue nggak tahu kalau mereka bapaknya sakit ya, tetap beda cerita. Cuman gue encourage untuk mereka keluar dulu, survive by your own, bener-bener bikin lu starving, bikin lu kayak bener-bener vulnerable banget sampai ya lu lapar dan lu mau cari duit sendiri, karena itu yang bikin lu jadi pria, jadi a man. Kalau lu nggak kayak gitu, lu udah bener-bener oh shit man. Ya gue nggak bisa ngeliat orang yang kayak datang ke gue, Jeff, ya nih kayak gini-gini gue dapet proyek dari bapak gue kayak gitu. gue nggak ini ya, cuma maksudnya be starving dulu di luar sana, kerja sendiri. Lu mesti ngerasain semua dari bawah dulu sih. Gue mungkin nggak dari bawah banget, tapi ya, gue ada satu kisah yang waktu gue di Amrek di New York, gue sempet setahun jadi pelayan pom bensin. Setahun gue paksain kerja di situ. Karena gue ngeliat, dulu gue punya koko, tapi koko gue meninggal gara-gara cancer. Ya, dulu harusnya 2 anak cowok, jadi 1. Gue ngeliat koko gue, dia bisa survive. Karena koko gue orangnya tuh benar-benar kebalikannya gue. Orangnya nggak sosial media, orangnya benar-benar kerjanya rajin banget, benar-benar nggak rebellious, naik mobil RAV4, nggak pernah ganti mobil. Jadi orangnya benar-benar lempeng. Jadi waktu itu dia survive kerja di pom bensin selama 1 tahun. Jadi gue kayak, aku mau cobain deh, gila itu kerja di pom bensin sih. Shit, di New York. Lu di New York sama Maryland, lu kerjaannya ya maksudnya bersihin WC, orang beol, lu mesti ngitungin stok rokok, orang mau ngisi bensin lu mesti bantuin keluar. Jadi I survive 1 year. Di situ cikal balik gue sih, dimana gue bilang gue bisa survive ini 1 year, gue bisa kerja semua kerjaan. Menarik. Oke, berarti tadi ya advice-nya ya, kerja dulu di luar gitu ya, as much as possible. Terus kalau misalnya buat karyawan ya bro ya, ini gue nanyain ke banyak teman-teman yang datang juga. Menurut lu ya, apa sih yang membedakan karyawan-karyawan itu tuh yang bisa naik level gitu? Jadi yang kan pasti banyak juga orang tuh yang stuck gitu. Ya kan, yang gaji 5 juta, ya kan 5 tahun kemudian ya masih 5,5, masih 6 atau berapa lah gitu. Sedangkan dari yang lain, dari 5 juta tiba-tiba jadi bisa 30 juta, jadi 40. Why gitu? Bedanya apa? Leadership. Orang yang jago dalam kerja, itu lu mesti bisa delegasin. Tangan kita cuma 2 bro, kaki ini cuma 2. Nggak bisa nih, gue kesini roh gue ada di USS kayak gitu. Jadi yang ngebedain orang yang bisa berpotensi gajinya jadi 30 juta sama orang yang stuck gajinya cuma di 5 juta adalah lu bisa delegate. Lu gue bisa melihat nih orang-orang kerja di USS, wah nih orang udah bisa pintar ngelit. Kamu nanti lu kerjain ini ya, lu kerjain ini. Nggak, akhirnya dia nggak diomelin akhirnya, karena dia bisa ngedelegate. Makin lama makin lihat, wah leadershipnya ada. Dan ketika dia udah leadership, gue pasti ngangkat dia. Dan ada juga orang yang kerja lama di gua, udah kerja udah ya 7 tahun kan. Ada orang yang, kan tadi kan itu karena yang pertama, makanya gaji gede karena dia bisa ngelit, dia bisa tampil, bisa apa. Tapi ada orang yang bener-bener, udah dia bener-bener, kalau ada video editing segala macam, nggak nanya gua, nggak apa. Dia cuma
Kalau lu ngedit ini ya, kerjanya bagus, tapi dia perlu disuapin terus, which is itu nggak bakal berkembang. Dan gue nggak menyalahkan juga, ada orang yang akan seperti itu, ada orang yang bisa jadi leader. Kalau semuanya jadi leader, ya abis dong. Semuanya mau merintah semua, tapi ada orang ya maunya ya kayak gitu. And itu personality mereka masing-masing lah. Cuma mostly yang bisa naiknya pangkatnya naik adalah orang yang bisa ngedelegasiin dan orang yang bisa bikin, ingat loh, kita kerja buat kepentingan company dan kita kerja buat ini jauh-jauh lebih efisien. Pasti yang pasti dipentingin adalah delegation. Itu menurut lu kalau misalnya leadership itu apakah dilahirkan atau bisa diajarin, bisa belajar gitu? Dilahirkan, to be honest. Menurut gua. Interesting. Menurut gua itu dilahirkan karena gua ngelihat ada orang yang emang dari kecil bisa ngelihat. Orang bilang gua dari kecil gua alpha banget, bro. Gua orangnya leadership banget. Tapi ada orang yang maksudnya ya emang dari itu personality nggak bisa diganggu. Ada orang yang benar-benar pasif banget, diam banget. Ya lu mau sampai gede dia mau jadi leader juga susah juga. Cuman lu bisa belajar jadi leader. Bukan berarti nggak bisa ya. Tapi too bad ada orang yang dilahirkan jadi leader. Ada orang yang dilahirkan main bola. Messi. Ada orang yang bisa latihan kayak Cristiano Ronaldo. Tapi tetap Messi lebih. Bakat bro. Bakat sama latihan terus. Gimana dong? Ada debat nanti. Iya kan? Gue gak mau. Ada debat nanti. Ya cuma bagus dong biar banyak komen. Cuma maksudnya ya Messi bro. Bakatnya gila. Latihannya juga ya gue walaupun males. Piala Dunia bro. Oke. Final question nih bro. Kalau misalnya dari lu punya personal investment ya, cash, gue ngomongin cash yang di luar dari yang bisnis, di luar dari lu punya investment, lu masukin kemana? Kan ada reksadana, saham US, Bitcoin gitu-gitu. Kayak apa ya? Mungkin portfolio lu, kalau boleh persentase, kalau misalnya feeling lu. Feeling gue lu sih orangnya yang jago banget buat reinvest di bisnis, jadi lu nggak tertarik sama di saham, sama US, Bitcoin, soalnya lu ngerti cara muterin duit di bisnis, jadi ya udah lu deposito aja, reksadana aja. Reksadana gue ada kayak 2,5 M di situ. Tapi yang lebih gilanya gue 10 million ada di Bitcoin. Lu mungkin tahu Karafuru kan? Pernah denger ya? Nggak tahu. Oh NFT. NFT tahu. I won a lot in NFT man. Oh. You exit at the right time kalau gitu. Soalnya kan sekarang NFT udah die kan. Lagi naik lagi. Jangan salah. Sekarang gue lagi gila banget di NFT. Lagi naik lagi, mulai naik. Actually it's a good buying time right now. Before halving. Before halving? Emang NFT ada kaitannya sama halving menurut lo? Same thing. Menarik. Oke, berarti Bitcoin nomor 1. Terus? Gue nggak Bitcoin. Gue actually Ethereum Maxi. Oh. Gue Ethereum Maxi. Jadi Ethereum bakal naikin gue. Sisanya itu yang peritilan kayak Solana, dan itu Solana punya shitcoin, itu gue juga mainin juga. Tapi gue ada orang gue satu lagi yang buat mainin. Jadi bukan gue pribadi mainin, gue percayain wallet gue ada sama satu orang, this guy yang udah 3-4 tahun. Itu orang yang mainin, jadi dia dapat persentage 20%, udah beli rumah di Tambun ya. Dia nge-trade-in gitu. Nge-trade-in buat gue. Oh, jadi sampai duitnya bisa beli rumah buat dia. Berarti 20%-nya itu buat dia punya profit sharing gitu berarti. Oh, menarik. Oke, terus jadi kripto lah ya. Kripto NFT nomor 1-nya gitu. Kripto NFT kalau ya maksudnya dari cash gue, kripto NFT sekarang nomor 1. Cash ya cash masih banyak, tapi gue jaga-jaga di tabungan gue. Buat opportunity gitu ya, kalau misalnya mau. Ya, sekarang gue lagi banyak pegang cash kok. Karena gue kalau ngeliat ada yang bagus, gue itu restoran kemarin gue baru masuk Camba. Kalau pernah dengar Camba di Kelapa Gading, gue baru buka juga barengan ikutan ya. Klub gue kemarin ada masuk di Zoo sama Lime, SCBD. Tapi sisanya kalau yang itu sih always kalau saat sekarang cash, kripto, ya reksadana dikit. Oh, lu saham nggak masuk ya? Sama lah gue. Udah kecanduan kripto, udah nggak lihat saham bro. Iya. Thank you so much bro. Thank you. Moga-moga berguna. Thank you.